Obanai Iguro adalah karakter pendukung utama Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Dia adalah pembunuh iblis dari korps pembunuh iblis, sekaligus menjabat sebagai Hashira ular. Dia juga adalah salah satu Hashira yang paling misterius. Nah, seperti apa kisahnya? Berikut adalah kisah Obanai Iguro, sang Hashira ular. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Obanai adalah pria yang cukup berotot dengan perawakan pendek dan kulit pucat. Dia memiliki rambut hitam lurus dengan panjang sampai bahu. Dia memiliki warna mata yang berbeda-beda atau bisa disebut kelainan mata heterokromia, yang mana mata kanannya berwarna kuning dan mata kirinya berwarna hijau pirus. Selain itu, mata kanannya juga lemah dan Iguro hampir kesulitan untuk melihat dengan mata kanannya. Obanai juga memiliki mulut yang tidak biasa. Ketika dia berusia 12 tahun, mulutnya disobek dengan paksa oleh keluarganya di bagian sisi-sisinya agar tampak terlihat seperti ular, hingga meninggalkan luka besar pada mulutnya yang disembunyikan di bawah perban yang dia pakai sebagai masker mulutnya. Pada seragamnya, dia memakai seragam Demon Slayer standar pada umumnya. Dia juga menggunakan haori yang terlihat besar hingga menutupi lengannya, dan haori tersebut memiliki motif garis-garis hitam putih. Obanai juga memakai masker perban guna menutup luka pada mulutnya. Dia juga selalu terlihat bersama dengan ular putihnya yang selalu melilit di bahunya. Ular tersebut bernama Kaburamaru. Selain itu, ular tersebut juga dapat membantu Iguro dalam penglihatannya. Dan selama pertempuran mereka dengan Muzan, Obanai dan Hashira lainnya yang tersisa diserang oleh cambuk iblis Muzan, dan Obanai pun mendapat luka serangan darinya dengan 3 goresan miring panjang di wajahnya yang mengenai matanya dan membuatnya benar-benar buta. Namun dia tetap bisa melihat karena dibantu oleh Kaburamaru. Dan ada kemungkinan di sini Iguro bisa paham dengan bahasa ular. Pada kepribadiannya, Obanai adalah individu yang sangat keras dan tegas yang tidak menunjukkan kepeduliannya terhadap mereka yang tidak mematuhi aturan pemburu iblis. Terlepas dari kepribadiannya yang tanpa ampun dan tegas, ada 2 orang yang sangat dia hormati dan dia sayangi, yaitu Kagaya Ubuyashiki dan Mitsuri Kanroji. Dia sebenarnya menyukai Mitsuri, dan juga beberapa Hashira sudah mengetahuinya, kecuali Tanjiro dan Mitsuri sendiri. Obanai tampaknya menunjukkan sikap protektifnya yang berlebihan terhadap Mitsuri, seperti saat dia mengancam Tanjiro karena terlalu dekat dengannya. Dan karena hal itu, Obanai terlihat menyukai Mitsuri karena kepribadiannya yang ceria. Nah, dalam kisah masa lalunya, Obanai dilahirkan dalam klan pencuri yang hidup dari kekayaan berlebihan yang telah dicuri dari mereka, yang telah dibunuh oleh iblis yang mereka sembah. Iblis ini berwujud seorang wanita dengan tubuh bagian bawah seperti ular dan wajah seperti ular. Dan iblis tersebut memiliki selera yang tinggi terhadap bayi yang baru lahir, yang dikorbankan oleh keluarga penyembahnya untuknya sebagai ganti kekayaan mereka. Dan sebagai anak laki-laki pertama dan satu-satunya yang lahir dalam keluarga setelah 370 tahun, Obanai menjalani seluruh hari-harinya terkunci di dalam penjara kayu yang minim akan ventilasi, serta dia selalu dimanjakan oleh keluarganya dan juga selalu dibawakan begitu banyak piring makanan mewah. Walaupun begitu, Obanai menolaknya dan selalu merasa mual karena bau yang menyengat dari makanan-makanannya karena kamarnya kekurangan ventilasi. Selain itu, iblis ular juga menyukai Obanai karena dia adalah anak laki-laki langka dengan memiliki kelainan mata heterokromia. Dan juga iblis tersebut selalu menghabiskan malamnya dengan merayap di sekitar kamar penjara Obanai dalam kegelapan dan menatapnya. Hal itu membuat Obanai sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa tidur. Ketika dia berusia 12 tahun, Obanai akhirnya diizinkan untuk meninggalkan selnya untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya. Dia dibawa ke sebuah ruangan yang tampak seperti kuil mahal dan berhadapan langsung dengan iblis ular tersebut untuk pertama kalinya. Dia pun langsung gemetar ketakutan dengan teror penampilan dari iblis tersebut. Dan saat bertemu Obanai, iblis tersebut memutuskan untuk menunda untuk memakannya langsung karena tubuh Obanai yang kecil, dan menunggu untuk memakannya sampai dia sedikit lebih besar. Selain itu, iblis tersebut meminta keluarganya untuk merobek mulut Obanai agar mirip seperti dirinya.
karena dia sangat suka penampilannya tersebut. Dan darah dari robekan mulutnya tersebut diminum oleh iblis tersebut. Dan setelah Obanai kembali ke selnya dengan lukanya yang sekarang tertutup perban, Obanai mulai hanya memikirkan untuk melarikan diri dan bertahan hidup setelah menyadari nasibnya. Dan dengan bermodalkan jepit rambut yang dia curi, dia mencoba memotong jeruji kayu penjara kamarnya setiap hari dengan gemetar ketakutan akan ketahuan oleh keluarganya dan iblis tersebut. Dan satu-satunya makhluk yang bisa dia percayai adalah seekor ular kecil yang entah bagaimana tersesat di penjaranya Obanai dan menjadi satu-satunya teman yang diberi nama Kaburamaru. Setelah hari demi hari dia menghancurkan sel kayunya, akhirnya Obanai pun lolos dan berhasil kabur. Saat di perjalanan kaburnya tersebut, iblis ular hampir menangkap dan membunuhnya. Tetapi di saat-saat terakhirnya, seorang Hashira api yaitu Shinjuro Rengoku langsung menyelamatkannya. Dia langsung memotong-motong ular tersebut dengan cepat. Karena pelarian Obanai, iblis ular telah membunuh semua 50 kerabatnya, dan satu-satunya anggota yang masih hidup dari garis keturunannya adalah sepupunya yang lebih tua yang juga telah diselamatkan oleh Hashira api. Namun ketika mereka bertemu kembali, sepupu Obanai menolaknya dan mulai mendorong dan menyerang serta dia menyalahkan atas kematian keluarga mereka di tangan iblis ular karena keluarganya membiarkan Obanai melarikan diri dan berteriak padanya bahwa dia seharusnya menjadi tumbal yang akan dimakan iblis ular tersebut. Karena kata-kata kasar dari sepupunya, dia pun membenci dirinya sendiri dan mempunyai rasa bersalah karena dilahirkan dalam keluarga seperti itu, dan juga karena telah membiarkan keluarganya dibunuh oleh iblis ular. Dalam aksinya sebagai Hashira, Iguro Obanai ditampilkan saat arc matahari terbit, yaitu saat melawan Muzan. Di sini Obanai dan seluruh Hashira yang tersisa mati-matian untuk membunuh Muzan. Bahkan dia pun sampai rela mengorbankan dirinya terluka hingga buta untuk menyelamatkan Tanjiro. Dan pada akhirnya Obanai, Hashira dan para pemburu iblis lainnya memenangkan pertarungannya. Namun sayangnya dia dan beberapa Hashira lainnya termasuk Kanroji sudah tidak tertolong karena racun dari Muzan yang sudah terlanjur menyebar di tubuhnya. Obanai pun langsung mencari Kanroji dan memeluknya dan saling menyatakan perasaan mereka. Dan setelah itu, Obanai menitipkan Kaburamaru kepada Kanao Tsuyuri agar bisa membantunya untuk melihat, karena mata kanan Kanao yang sudah susah untuk melihat. Dan pada saat-saat terakhirnya, Iguro Obanai dan Mitsuri Kanroji, mereka berdua pun meninggal dalam pelukan masing-masing. Nah, dalam kemampuannya, Obanai adalah petarung yang sangat kuat dan terampil. Walau dia memiliki mata sebelah kanan yang hampir buta, dia mampu naik tingkat menjadi Hashira ular. Selama arc Infinity Castle, Obanai dapat dengan cepat memenggal banyak iblis yang setara dengan peringkat bawah dengan mudah dan menahan peringkat 4 atas yang baru saja diangkat, yaitu Nakime. Saat melawan Muzan, Obanai mampu mendaratkan banyak serangan padanya, memotong anggota badan dan hampir memenggal kepalanya selama pertempuran. Dan setelah Obanai, Giyu, Sanemi, Gyome, Zenitsu, Inosuke, dan Kanao terluka parah oleh serangan Muzan, Obanai adalah orang pertama yang sadar kembali dan membantu Tanjiro, meskipun matanya terluka karena serangan Muzan. Selain itu, dia dan Tanjiro berhasil menangkis dan mendorong Raja Iblis ke sudut. Meskipun Obanai kehilangan nyawanya di akhir pertempurannya, dia tidak diragukan lagi bahwa dia menjadi salah satu Hashira yang paling banyak berkontribusi dalam pertarungannya mengalahkan Muzan. Selama pertarungannya dengan Muzan, dia mendapatkan tanda iblisnya atau Demon Slayer Mark-nya sendiri di bagian lengannya. Setelah mengingat bagaimana Muichiro Tokito mengubah pedangnya menjadi merah, Obanai pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggenggam pedangnya dan mengubahnya menjadi merah cerah. Namun dia terlalu memaksakan dirinya dengan genggamannya dan hampir pingsan karena kekurangan oksigen. Dan juga meskipun sebentar, Obanai berhasil mengakses dunia transparan dan melihat 12 organ vital Muzan, yaitu 7 hati dan 5 otak, selama sepersekian detik setelah Gyome menginstruksikan semua orang untuk mencoba melakukannya. Nah, dalam gaya pernafasannya, Obanai menggunakan pernafasan ular, yaitu sebuah gaya pernapasan yang Obanai ciptakan sendiri. Gaya ilmu pedang ini memanfaatkan tikungan dan belokan yang mirip dengan bagaimana ular merayap untuk menyerang dengan cara yang aneh. Obanai juga belajar memasukkan ular peliharaannya Kaburamaru ke dalam gaya pernafasan ini,
yang membuatnya efektif dalam pertempurannya, seperti yang terlihat dalam pertempuran terakhir di mana dia bisa mengimbangi Muzan yang lemah saat benar-benar buta dan masih berhasil membuatnya terpojok. Dalam senjata yang digunakannya, Obanai membawa katana Nichirin yang dimodifikasi mirip dengan pedang keris Indonesia, dengan bentuk pedang yang dimodelkan menjadi gelombang menyerupai ular yang berwarna lavender. Nah, pada teknik-teknik yang dimiliki Obanai dalam pernafasan ularnya, bentuk pertama, Idagiri. Pengguna bergerak seperti ular yang merayap, melepaskan beberapa tebasan dalam pola yang berliku. Bentuk kedua, Kyozu no Dokuga. Pengguna berlari ke belakang lawan dengan sangat cepat dan bertujuan untuk memotong kepalanya dengan cepat. Bentuk ketiga, Toguro Jime. Pengguna melingkari lawan saat menggunakan pedang untuk mengirisnya dari segala arah. Bentuk keempat, Keija Sosei. Pengguna melompat ke depan dan melakukan tebasan horizontal yang memotong target. Bentuk kelima, NN Choda. Pengguna melengkungkan pedangnya ke berbagai arah dan mengiris lawan, yang membuatnya mampu memenggal beberapa musuh sekaligus. Nah, berikut tadi adalah kisah Iguro Obanai sang Hashira ular, serta Hashira kedua yang mampu bertarung melawan Muzan tanpa melihat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.